Di bawah kaki ada rumput, lumpur menempel pasti terbawa. Rezeki halal mesti dijemput dengan ikhtiar serta takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya. Pokoknya untuk kalian nonton video aku ini tuh semoga kalian itu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia, serta apa yang kalian cita-citakan itu bisa terwujud sesuai dengan yang kalian harapkan. Amin. Kali itu aku mau masak yang santan-santan ya teman-teman. Itu aku mau masak gulai daun singkong dicampur sama jengkol. Jadi jengkol tuh ada 5 butir apa berapa tadi ya. Jadi itu tuh aku belah-belah terus udah aku geprek juga. Pokoknya semuanya tadi untuk jengkol dan daun singkongnya juga udah pada aku rebus, cuman gak aku record. Kalau untuk bumbu gulai yang aku pakai itu tuh bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan juga cabai ya teman-teman. Terus juga untuk aromatiknya itu aku ada kasih lengkuas geprek, serai geprek, dan juga ada daun jeruk ya teman-teman. Pengennya tadi sih dikasih daun salam, cuman ternyata daun salam aku itu habis. Dan kalau mau minta dulu ke rumah kakak ipar aku itu aku rasanya tuh mager gitu, jadi aku nggak kasih daun salam. Nah, di sini tuh aku kasih air ya teman-teman tadi itu. Terus setelah ada rada mendidih untuk airnya, langsung aja di sini aku kasih santan. Di sini aku kasih santannya itu 2 bungkus ya teman-teman. Dikarenakan daun singkong itu adalah sayur yang sombong ya teman-teman. Karena kalau misalnya masak daun singkong itu tuh santannya tuh cepet banget jernihnya gitu ya. Jadi aku pakai aja 2 bungkus santan kara biar kayak hasilnya itu lebih bagus aja gitu untuk santannya. Nah ini tuh cantik banget ya teman-teman untuk warnanya. Wow, masya Allah itu bener-bener menggoda banget. Pokoknya ini tuh diaduk-aduk, jangan sampai dibiarin gitu aja, takutnya nanti santannya itu pecah. Nah ini setelah mendidih aku masukin aja daun singkongnya dan juga sekalian langsung aku cemplungin aja untuk jengkolnya. Dan aku aduk-aduk aja sampai semuanya itu tercampur rata. Pokoknya kalau udah masak-masak kayak gini tuh aku sih simple-simple aja ya teman-teman, nggak yang terlalu ribet-ribet gimana-gimana gitu untuk bumbunya. Dan kalau untuk bumbu-bumbunya itu aku cuman kasih kayak garam, terus juga aku kasih micin, aku kasih juga sedikit roiko gitu ya. Terus juga tadi pas ngeblender gitu ya aku lupa kasih tahu itu juga aku kasih sedikit merica bubuk ya teman-teman, biar kayak lebih sedap aja. Nah sambil nungguin gulainya itu tuh mendidih sampai mateng gitu ya, di sini aku bersih-bersih juga. Pokoknya rugi aja rasanya gitu ya kalau misalnya aku itu masak itu cuman masak doang gitu ya, nggak disambi pekerjaan yang lain. Nah itu tuh cucian piring adalah cucian piring aku yang kemarin ya teman-teman. Jadi tadi pagi aku bener-bener nggak ada bikin video sama sekali karena lagi mager banget tadi pagi tuh nggak bikin video. Aku tuh fokus ngedit aja karena PR editan aku tuh banyak banget gitu ya. Jadi aku nggak sempat bikin video gitu. Jadi aku ngerjain pekerjaan yang penting aja kayak nyuci, terus juga beres-beres rumah sedikit aja gitu ya tadi pagi. Makanya ini tuh cucian piringnya belum aku beresin ya teman-teman. Nah sekarang itu aku beresin aja biar kayak lebih lega aja dapur aku gitu ya. Aku tuh nggak yang selalu rajin ya teman-teman sebagai konten kreator. Terkadang itu ada juga sih masanya itu aku tuh lagi dilanda rasa jenuh, dilanda rasa mager gitu ya. Karena kan manusiawi ya teman-teman, kita itu dilanda rasa mager. Apalagi kayak aku kan sehari-harinya itu kayak cuman ngonten aja gitu ya. Jadi terkadang ada juga rasanya itu males banget pengen ngonten gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya udah males ya udah pagi-pagi itu tuh aku istirahat dulu gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya mood aku udah balik ya sore baru aku ngonten kayak sekarang ini. Apalagi ya teman-teman sekarang ini tuh banyak banget gitu ya aku tuh nerima keluhan-keluhan dari berbagai teman-teman. Itu banyak yang bilang kayak view itu tuh turun, dolar juga turun, katanya pendapatan tuh juga turun. Dan itu juga aku rasain ya teman-teman, itu pendapatan aku lumayan banget berasa turunnya. Cuman ya di sini tuh kayak berusaha aja untuk nyemangatin diri gitu ya teman-teman, karena kapan lagi gitu ya kita itu mendapatkan kesempatan seperti ini gitu ya, beberes rumah itu bisa digaji sama YouTube. Masya Allah banget kan. Tapi ya gitu deh, kalau misalnya pas lagi mager ya udah nggak apa-apa, kita istirahat aja dulu. Nanti kalau misalnya mood kita udah balik ya baru kita itu balik ngonten. Itulah enaknya kalau punya stok video ya teman-teman, di saat kita itu lagi mager gitu ya, di saat kita itu lagi nggak bersemangat gitu buat ngonten, tetap bisa upload gitu karena kan kita udah ada stok. Nah teman-teman, ini tuh untuk gulai daun singkong aku, ini tuh udah mendidih, ini tuh udah matang sih menurut aku ya. Pokoknya kalau untuk rasanya sih dicicip aja sesuai dengan selera masing-masing. Kalau aku sih nggak yang terlalu suka, ini tuh yang terlalu asin gitu nggak juga terlalu suka. Pokoknya biasa-biasa aja sih. Nah ini dia nih teman-teman menu kami hari ini, gulai daun singkong dicampur sama jengkol. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan kalau untuk anak-anak nanti tuh gampang ya, tinggal digoreng aja ikan. Tuh di kulkas tuh masih ada ikan yang udah dikasih bumbu.
Nah berhubung di sini tuh aku cuman masak yang simpel-simpel doang, jadi itu juga nggak terlalu banyak minyaknya dan nggak terlalu berantakan ya untuk area kompor. Jadinya aku tuh cuman lap-lap tipis-tipis. Oke, selanjutnya di sini aku juga mau ngopi nih teman-teman. Tadi tuh pengennya ngopinya itu sebelum masak gitu ya, tapi aku tuh lupa bikin kopi. Jadinya ingatnya itu baru setelah masak. Nggak apa-apa, yang penting masih tetap bisa ngopi ya. Pokoknya setiap hari tuh kayak wajib banget rasanya ngopi ya. Kecuali kalau misalnya aku tuh memang kayak bener-bener lagi nggak pengen gitu ya. Kadang ada juga sih masanya itu aku kayak nggak pengen banget buat ngopi. Nah itu kadang aku nggak ngopi gitu teman-teman. Terkadang aku pengen ngopi ya ngopi, kalau misalnya pengen ngeteh ya ngeteh gitu ya. Makanya aku tuh selalu stok ada teh juga. Terus ini juga ada kopi, tapi kopinya itu yang sasetan. Oke, di sini aku ngopi dulu biar kayak lebih fresh aja pikiran ini dan biar lebih semangat aja dalam menjalani aktivitas yang selanjutnya. Karena setelah masak masih banyak aktivitas-aktivitas yang lain yang sudah menunggu ya teman-teman, yang sudah menunggu buat dikerjain juga. Jadi di sini harus minum kopi biar lebih semangat aja. Pokoknya kalau misalnya minum kopi itu tuh enak banget diseruput gitu ya teman-teman. Sedep banget deh pokoknya. Oke, selanjutnya di sini aku itu mau nyuci piring karena memang cucian piring udah manggil-manggil buat dicuci. Dan di sini juga aku itu mau sapa-sapa buat teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas dan juga rutinitas kalian. Untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh kalian bantu aku ya teman-teman untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk kalian bantu share jika memang kalian menganggap video aku ini tuh bermanfaat bagi banyak orang. Untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Pokoknya untuk kalian dari seluruh penjuru Nusantara maupun di luar Indonesia, aku benar-benar mengucapkan terima kasih banyak ya. Karena aku kan gak bisa buat balas kebaikan kalian, aku hanya bisa membalas kebaikan kalian dengan doa-doa terbaik dari aku untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, lanjut ke videonya dulu ya. Nah di sini tuh untuk air bak aku itu udah tinggal sedikit ya teman-teman, udah nggak bisa lagi dipakaikan selang. Jadinya di sini tuh harus ditimba-timba terus-terusan ya teman-teman untuk airnya. Karena kalau misalnya enggak ya airnya yang di sini tuh bakalan habis gitu kan. Dan kalau misalnya air itu memang aku nggak setiap hari ya teman-teman ngisi air bak. Pokoknya itu tergantung habisnya aja. Itu terkadang 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya aku isi. Kalau misalnya 2 hari sekali berarti tuh cucian aku lagi banyak gitu ya. Misalnya cucian piring banyak, cucian pakaian banyak, atau yang lain-lain yang pengen aku cuci itu lagi banyak gitu ya. Makanya kayak air aku tuh cepat habis. Tapi kalau misalnya kayak cucian aku itu biasa-biasa aja, itu kadang itu 3 hari sekali itu bakalan aku isi gitu ya airnya. Bahkan juga terkadang kalau misalnya hari hujan ya terkadang itu aku nggak isi gitu ya. Karena kalau air hujan otomatis bak aku ini juga bakalan keisi air. Oke, udah beres buat nyuci piring. Nah, ini aku simpen aja dulu di sini piringnya karena kan aku harus nunggu dulu ya untuk airnya ini tuh tiris. Dan sekarang aku itu mau lanjut aja buat keluar buat bebersih ya. Di sini aku menyapu halaman. Nah, di sini aku sapunya itu ke arah belakang dulu ya, teman-teman, karena beneran deh ini tuh kotor banget. Baru nanti setelah yang di area belakang dan samping ini tuh bersih, aku tuh baru ke depan. Itu juga di area kebun cabai aku yang ini tuh Masya Allah tuh sampahnya di dalam tuh juga udah banyak ya, teman-teman. Cuman ya aku tuh belum sempat buat ngebersihinnya. Terus tuh juga rumputnya udah mulai tumbuh subur. Ya Allah, kerjaan itu kok banyak banget gitu yang ngantri ya teman-teman. Tangan cuma 2 buat ngerjain gitu ya. Jadi ya tergantung aja lah nanti tuh kapan sempetnya. Sekarang ini pokoknya aku tuh mau beresin dulu lah untuk area samping ini karena ini tuh banyak banget sampahnya. Ini tuh lah daun rambutan ya teman-teman, tuh rambutannya punya tetangga aku gitu ya. Jadi sebagian untuk si rantingnya itu atau dahannya itu tuh adalah arah ke tanah aku gitu ya. Tapi ya memang kalau pas panen rambutan itu tetangga aku memang selalu ngasih ke aku ya. Mungkin karena memang kayak dahannya itu kan arahnya ke rumah aku gitu ya. Jadi kadang tetangga aku itu kalau misalnya dia panen pasti selalu ngasih ke aku.
Oke, di sini aku lanjut nyapu yang ke arah bagian depan juga, dan di sini aku sengaja ngajakin anak-anak buat ikutan main di luar ya. Jadi sekalian aku nyapu, sekalian juga mereka main, dan jangan lupa buat dipastiin pakai sendal ya teman-teman, biar mereka itu tuh nggak gatel-gatel. Karena terkadang si Twin itu ya teman-teman pas sudah dipakai sendal terus tiba-tiba ntar itu dibuka gitu ya. Nah itu terkadang malam-malam gitu ya, kadang tuh kakinya tuh katanya suka gatel lah gitu ya. Jadi aku tuh kayak selalu aja pantau gitu ya biar anak-anak itu nggak ngelepas sendalnya. Tapi ya walaupun terkadang itu udah dipantau, tetap aja yang namanya anak-anak itu kadang tuh susah dibilang ya teman-teman, dibilangin jangan dilepas, ya malah terkadang itu pas kita nggak lihat, udah lepas aja gitu ya sendalnya. Ini tuh halaman aku memang ya teman-teman, pokoknya rentan banget sama yang namanya itu kotor. Mungkin dikarenakan memang di halaman rumah aku itu kan ada pohon rambutan ya. Jadi itu tuh setiap hari pasti banyak dedaunan yang berjatuhan. Cuman memang sih teman-teman kalau untuk sekarang ini nggak yang terlalu heboh banget sih teman-teman untuk dedaunnya itu pada rontok. Ada masa-masanya gitu ya. Terkadang itu kalau misalnya pas lagi musimnya itu tuh daunnya itu banyak yang gugur, Masya Allah setiap hari kalau nggak disapu, ini halaman aku tuh bakalan kayak ketutup sama dedaunan rambutan gitu ya. Tapi kalau pas lagi nggak musim gugur ya nggak terlalu banyak banget gitu sampah-sampahnya. Apalagi nanti tuh kalau misalnya udah musim rambutan itu berbuah ya teman-teman, itu kan pasti kayak sering-sering diambil gitu ya, bolak-balik dipanen gitu kan. Nah itu tuh pasti bakalan selalu nyapu ya teman-teman, dalam satu hari itu terkadang bisa berulang-ulang kali buat nyapu. Misal nih pagi aku panen rambutan gitu, nah itu nanti habis panen rambutan tuh langsung disapu. Ntar sore misalnya pengen ngambil lagi ya gitu, kadang disapu lagi gitu teman-teman. Nah ini tuh jangan salfok sama anak-anak ya teman-teman, aku tuh lagi sibuk nyapu, dia itu malah bilang gitu ya cium gitu. Jadi ya udah aku cium aja dulu pipinya ya teman-teman. Oke, sekarang aku lanjut lagi buat nyapu ke arah samping sini, aku taruhnya itu dikarenakan memang pengen numpuknya itu di dekat batang sawit yang udah lagi ditumpuk itu ya, biar kayak kebakar juga sih kata Pak suami untuk si batang sawitnya. Sekarang itu kan lagi musim panas ya teman-teman. Kalau udah musim panas kayak gini itu tuh debu jangan ditanya ya, banyak banget deh pokoknya. Kalau misalnya udah musim panas itu tuh debu kalau misalnya pas lagi nyapu itu kayak bener-bener berterbangan banget gitu ya. Nah di sini aku juga lanjut nyapu sampai ke samping sini ya teman-teman, karena aku lihat di daerah sini juga itu tuh udah lumayan kotor. Jadi sekalian aja aku sapu semuanya halaman aku ini dari depan sampai ke belakang. Di sini juga ditemenin sama anak-anak ya teman-teman untuk nyapunya. Cuman di sini tuh anak-anak harus benar-benar dipantau karena takutnya nanti tuh mereka malah lari kemana-mana gitu. Itu kan ada lubang sampah juga, takutnya nanti malah jatuh gitu kan. Jadi kayak harus benar-benar diliatin sih pas anak-anak lagi di sini. Di sini sampahnya langsung aja aku sapu sampai ke belakang ini ya teman-teman. Itu sampahnya aku mau buang ke lubang sampah ini karena kalau misalnya mau ditumpuk di mana lagi gitu ya. Kadang males juga sih ngeliat tumpukan sampah tuh ada di mana-mana. Jadi sengaja aja dibuatin sama Pak suami itu tuh lubangnya. Nah teman-teman ini ya halaman aku udah pada bersih semua, alhamdulillah. Pokoknya tuh seneng banget kalau misalnya ngelihat halaman ini udah pada bersih semuanya. Pokoknya rasanya itu kayak bener-bener bagus lagi gitu ya mood kita. Oke, setelah nyapu halaman, di sini aku juga lanjut buat nyiramin tanaman ya teman-teman. Itu aku mau nyiramin untuk cabai dan juga terong aku. Masya Allah, terong itu tuh subur-subur banget kayaknya daunnya teman-teman, kayak lebar-lebar gitu ya daunnya, kayak semok-semok gitu ya, kayak yang punya ya teman-teman. Pokoknya itu bener-bener ya, ini tuh udah ada sih yang berbuah. Itu satu pohon terong itu yang duluan aku tanam ya teman-teman. Kemarin tuh kan aku ada beli satu pohon terong, udah lama sih. Nah itu tuh kemarin kan adanya di polybag. Jadi pas bertanam di sini kemarin dipindahin sama Pak suami. Nah itu tuh pohon yang itu karena mungkin kan dia lebih duluan ditanam itu tuh udah berbuah. Cuman buahnya tuh masih kecil banget gitu ya, masih kayak pentilnya gitu.
Ini tuh juga cabe, ada beberapa itu tuh yang lumayan subur-subur banget, ada juga yang nggak terlalu subur. Karena kemarin tuh kata Pak suami ada beberapa batang itu yang rusak gitu ya, yang nggak bagus gitu tumbuhnya, jadinya diganti gitu dengan bibit yang lain. Makanya ada yang sebagian itu tuh masih agak kecil gitu batangnya ya, karena baru ditanam gitu. Kalau udah nyiram-nyiramin cabe ini bisa juga jadi ajang refreshing juga ya teman-teman, kayak ajang me time juga sih, karena memang bener deh kita itu ngelihat tanaman yang tumbuh subur kayak gini tuh bawaannya tuh happy banget. Pokoknya di sini kalau misalnya aku tuh kadang itu lagi bad mood, suka banget ya teman-teman memandang-mandang ke arah kebun kecil aku ini, karena bener-bener bikin mood itu bener-bener bagus gitu ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih aku ucapin ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi, serta memotivasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.